Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Lewan. Kembali kita di segmen bersama Palang Pale. Kali ini saya mempunyai bintang tamu yang cukup cantik dan cukup berpengalaman bidang make up artis. Ya, beliau ini salah satu cewek cantik Batam. Beliau sekarang sedang aktif di dunia perkantoran, tapi jangan salah, dia masih ahli di bidang. Kita sambut kita yakni saudari Fida Afifah Rahmat. Selamat datang Mbak Afifah. Iya. Mau salah spelling nama aku tuh kayaknya. Ya. Fida Afifah. Ya. Fida Afifah, Mbak Afifah. Oke, halo Kak. Nah, gimana kabarnya di Batam sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya sekarang? Sekarang sibuk kerja sama skripsi. Ya, semoga sobat-sobat Lewan nanti mendoakan Mbak Fida cepat kelar skripsinya dan amin, bisa menuntaskan semuanya. Oke, Mbak Fida, ini kita kan membahas temanya itu kan make artis. Nah, di sini kan sobat Lewan sebenarnya yang ciwi-ciwi, yang sobat-sobat Lewan, sobat girl cewek-cewek itu, sobat-sobat woman ya, cewek-ceweknya itu emang menantikan ini membahas tentang make up artis itu. Bagaimana sih pengalaman Mbak Fida kok bisa ceritakan storytellingnya atau sebenarnya sebenarnya aku bukan makeup artist yang pro banget ya, karena hitungannya masih baru. Itu dari 2014. Sebenarnya kalau suka makeupnya dari kecil, dari SD dulu. Setiap ibuku beli makeup itu tuh udah excited gitu, apalagi kalau lihat eyeshadow tuh kayak penting nih gitu, dan suka kayak pegang-pegang, kayak coba-coba gitu. Tapi karena dulu karena masih kecil, jadi kayak lu jangan dimacem-macemin deh, kan mukanya kenapa-napa gitu. Sebenarnya nggak pernah boleh make upan. Nggak pernah boleh sama siapa make up-nya? Sama orang tua apa? Sama siapa? Waktu itu? Sama ibuku, sama orang tua. Sampai akhirnya waktu itu ke Jakarta, terus sudah mulai bisa beli sendiri, mulai beli make up, eyeshadow, bla bla bla. Ya udah, dari situ akhirnya mulai menekuni dunia make up artis. Ya dari bawah banget, sempat nggak dibayar, pernah. Terus karena katanya mau dibayar nggak jadi, waktu itu ikut event sama fotografer gitu, kita kayak kolaborasi, terus nggak dibayar make-up sampai sekarang. Tapi udahlah ya, maksudnya karena itu kita jadi punya portofolio gitu kan, jadi nggak masalah. Pokoknya semua merintis marketing tuh pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi apa sih pengalaman seperti itu kan? Boleh jadi ceritanya dulu sebenarnya di dunia per make upan ini Mbak Fida nggak didukung waktu itu sama orang tua. Waktu masih di rumah mungkin ya, masih belum beranjak ke jenjang kuliah waktu itu ya, masih ABG ya. Habis itu ternyata Mbak Fida mulai karena penasaran dengan dunia per make upan, mungkin waktu itu Mbak Fida mencoba saat Mbak Fida lagi kuliah di Jakarta. Coba-coba untuk beli make up, terus mencoba mengeksplor dengan cara mungkin ikut komunitas, terus habis itu kolaborasi sama beberapa kayak vendor ya, jasa-jasa yang kayak model ada make up atau fotografi gitu, nanti kerjasama gitu ya Mbak Fida. Iya, betul. Jadi aku sebenarnya nggak begitu jelas loh, delay gitu di aku, putus-putus. Iya, awalnya dari iseng kayak gitu, maksudnya diajak temen mau nih ada fotografer gitu kan, kayak komunitas fotografer di Jakarta waktu itu, kita di Taman Mini. Terus
pagi-pagi tuh udah subuh sama temenku kita ke sana upin model. Terus sih pertama kali job make up. Itu 2000 berapa itu, Mbak? Janjinya sih mau dibayar. 14, 13 atau lupa deh. 2013, wah sudah lama juga ya. 7 tahun yang lalu, tidak terasa. Sudah 7 tahun. Awal mulanya 2013 diajakin ya. Terus habis itu mulai ini seneng mulai sangat suka sama make up itu berarti dari 2013 tadi. Terus memutuskan untuk sekalian kuliah sambil freelance untuk make up acara gitu pertama kalinya ya untuk acara. Terus iya. Ada sudah jadi teman kosanku sudah artis waktu itu atau sampai sekarang apa karena hobi apa karena ada orang yang kamu ada yang ngasih tahu kamu apa ya bakatnya di sini atau bakat gimana gitu Mbak Vida? Ya, karena dapat duit kan. Ya selain dapat duit, nggak tahu itu kan selain itu. Jadi kayak ketemu gini sebenarnya ketika kita make upin orang tuh kan mereka tuh ada acara yang membuat mereka bahagia gitu kan. Entah nikah, wisuda, lamaran, terus ya pokoknya acara-acara bahagia kan. Pasti di make up itu kebanyakannya itu karena bahagia. Berarti kan kalau kita membantu orang itu mencapai kebahagiaannya kan itu juga ikut seneng dong. Gitu. Itu sih, apalagi kalau make up wedding tuh biasanya jadi kayak, oh gini ya nikah gitu kan. Riuhnya tuh kayak gini gitu. Jadi berarti bayang aja sih seperti itu ya. Senang kalau ngeliat kliennya tuh puas banget sama kerjaan kita. Terus selama make up itu kan Mbak Vida kan dari 2013, pengalaman pasti kan ada pengalaman yang menyenangkan, ada yang nggak enak juga. Kira-kira pengalaman yang nggak enaknya apa ya saat make upin artis atau make up saat ada job gitu? Yang pengalaman yang nggak enaknya apa, terus pengalaman enaknya apa? Ada nggak? Pasti ada lah. Yang nggak enaknya itu pernah waktu itu make upin ibu-ibu ya orang penting di Jakarta Utara, lupa deh dimana. Terus kayak aku telat 30 menit karena telatnya itu nyari alamat. Jadi waktu udah sampai di alamat dia di studio ini aku telepon nggak diangkat. Gimana ya gitu kan. Telat 30 menit terus ternyata sebenarnya waktunya masih banyak. Karena aku kan setepan gitu untuk kalau misalnya klien pagi tuh aku selalu datangnya jam 3 subuh gitu kan. Maksudnya jam 2 aku udah OTW dari subuh. Sampai sekarang aku diomel-omelin, karena selesai make up tetap diomelin ya. Ya udah nggak apa-apa, dia pun mohon maaf, saya salah. Padahal dia nggak terlambat, dia nggak terlambat. Mungkin dia udah nunggu dari kapan tahu gitu kan. Jadi itu pengalaman enaknya diomelin karena telat. Jadi diomelin pasti diomelin ya. Tapi yang enaknya apa dari di make up artis itu? Ini kita kan bahas tentang itunya dulu habis ini. Kalau ngomong nggak enaknya tuh karena ini ya. Kalau kita make upin orang tua, mereka kan on time banget ya. Maksudnya semua orang tua tuh mengkhawatirkan kalau terlambat atau apa gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ya buat siapapun yang mau jadi apa itu kalau make upin orang tua ibu gitu kan ya harus sejam sebelum jadwal mereka sudah mulai standby di sana gitu. Apa-apa nungguin daripada diomelin kan kita jadi gak enak juga kan dia. Terus kalau enaknya tuh bisa keluar kota, dibayarin tiketnya, hotelnya, terus kita kayak ya udah cuma make upin gitu. Karena biasanya kan kalau kita keluar kota buat distrik tuh pusing kan kayak meeting ini meeting itu gitu kan. Tapi kalau jadi make up artist kan fun aja gitu ya, ada tantangannya. Mikirin nih gimana biar pas make upnya, biar
biar keterima, karena di beberapa tempat tuh masih, karena style makeup tuh kan lumayan agak soft gitu, di beberapa tempat masih belum bisa diterima gitu, kayak pucet sih makeupnya gitu, kayak gitu gitu lah, itu semua bisa dikomunikasi. Jadi tadi Intinya kalau jadi makeup artist harus pengalaman dari enak gak enaknya adalah yang pertama itu nggak enaknya ya pasti customer itu kan beda-beda. Pasti ada yang waktu itu pengalaman gak enaknya Mbak Frida ngomelin karena walaupun dari customernya telat karena ibu-ibu ya agak rempong ya Mas Fitri itu sih, itu kan resiko agak rempong ya. kerjaan juga sih. Kalau enaknya kata beliau, karena Mbak Frida itu ya bisa enak, kita sambil jalan-jalan udah dibayarin bisa keluar kota, terus bisa apa namanya juga tadi kan. Nah, enaknya di situ, terus ada pengalaman lagi yang ditambah semakin banyak customer, semakin banyak apa namanya, yang ini kan pasti kita bisa mengetahui dari sifat A, B, C, D, E-nya customer yang beda-beda itu. Nah, itu salah satu dinamika mungkin yang bisa dijadiin pengalaman ya, tadi ya. Terus Mbak Frida, pertama kali make up itu dibayar berapa? Apa emang cuma ini aja, bakti sosial? Nggak dibayar? Aku prosesnya mengikuti harga tahunan ya, hari Senin naik. Kalau pertama make up langsung dibayar? Ya, pertama make up tadi yang sama komunitas fotografer itu, aku nggak dibayar, janjinya mau dibayar. Itu berarti bakti sosial. Sampai sekarang. Ya namanya kan nggak apa-apa, buat batu loncatan ya emang harus berkorban dulu kan, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Berarti nggak dibayar baru pertama kali terjun di situ. Kalau sekarang nilai nominal yang kalau seandainya ada orang pengen make up di sampean masih berkisar berapa? Boleh disebutkan nominalnya nggak? Nggak, aku masih masuk akal ke harganya, karena untuk sekarang aku udah nggak aktif make up karena pandemi gini kan nggak sebanyak dulu ya. Maksudnya dulu kalau ada kayak acara wisuda, ini libur apalagi jasa weddingnya. Iya. Sebenarnya masih ada, cuman kan ya lebih sedikit aja gitu. Dan sekarang juga lagi datang karena mulai bisnis makeup itu kan di Jakarta, jadi lebih punya banyak networknya di Jakarta. Sebenarnya kan juga ada, cuman karena masih harus fokus kerja ini, jadi mereka takut terlalu asik lagi bermake up dan meninggalkan yang penting lainnya. Jadi ya nanti lah pelan-pelan. Oke. Terus Kak Vida, tadi kan dari apa tadi kan kita sudah bahas dari mulainya bisa terjun dari jam berapa, terus apa, nominal kira-kira gajinya berapa sekarang nggak disebutnya nggak apa-apa. Terus artis yang pernah Mbak Vida make up siapa ya? Sebenarnya make up artis itu bukan maksudnya make upnya seorang Mbak Natarias yang make upin artis, bukan itu sebenarnya artinya. Make up artis banyak orang yang dari kata salah ini ya, salah tangkap ya. Orang banyak yang berpendapat seperti itu. Iya. Kan artinya nggak kayak gitu kan. Ya, dari kata art itu kan seni. Artis itu berarti pelaku seni gitu. Jadi bukan ini make up artis gitu, enggak gitu. Betul. Nah, jadi ya, kalau artis belum ada, cuma beberapa model ada. Jadi perlu dipahami sobat-sobat Lewan bahwa make up artis adalah make up adalah melihat, art itu adalah menggambar, artis itu seorang penghibur atau seorang public figure. Pokoknya siapapun yang seorang inilah yang tampil itu namanya artis gitu. Maksud yang dimaksud make up artis intinya itu jadi untuk pengertiannya secara luas ya, make up artis nggak harus melulu merias seorang artis, tapi kita merias orang yang mau ada acara panggung atau model atau apa ya, namanya juga make up artis itu, sobat-sobat Lewan. Bukan begitu Mbak Vida? Iya, betul. Terus kira-kira ada beberapa udah ada yang tahu ya.
ini kan banyak yang nanya Mbak, ada beberapa yang DM kemarin. Nah, gimana sih jadi seorang make up? Maksudnya perlengkapan berapa sih budget untuk menjadi seorang make up artis itu? Maksudnya biar perlengkapannya itu budgetnya berapa itu untuk melengkapi? Aku kan nggak tahu ya perintilannya apa aja kan nggak tahu. Kira-kira budgetnya berapa? Terus udah dapat apa aja gitu? Bisa dijelasin Mbak? Kan semua proses ya. Aku juga nggak langsung bisa ujuk-ujuk beli ini, beli itu gitu. Awal makeup juga masih pakai produk makeup yang belum high end gitu, masih ya tergolong masih yang murah tapi dengan kualitas yang bagus. Kemudian berjalannya waktu, ternyata setelah kita mempelajari skill gitu dari yang lebih suhu daripada saya gitu ya, yang harga makeupnya udah 2 digit gitu kan. Ya nggak benar, ini serius. Kan saya guru-guru makeup saya tuh kebetulan memang lebih, maksudnya mereka high end juga dan memang sudah pengalamannya udah dari 2000-an gitu kan. Memang udah, dan awalnya pun selalu ceritanya sama gitu dulu. Apalagi ke Anpasuha tuh saya pernah berguru kepada beliau gitu. Beliau cerita kayak dulu tuh saya dibayar cuma belasan ribu dan nggak punya alat, pinjam kerja sama orang yang adalah seorang WO, jadi begitu. Jadi kalau misalnya kisaran berapanya, karena semuanya pelan-pelan, ditabung dan pelan-pelan dari yang baru bisa beli eyeshadow yang high end kayak gitu. Nah, perlahan gitu nanti. Intinya sih kalau mau bisnis tuh sebenarnya kalau masalah hitung-hitungan bisnis kan kita kayak berani kasih modal berapa sih buat bisnis kita. Sama juga sih kayak mereka begini, ketika udah berani buat, ini sih kata guru saya juga ya, jadi waktu itu dia guru saya makeup ini semua makeupnya itu high end, tidak ada yang murah karena sejujurnya mungkin ada beberapa makeup artis yang punya pandangan kalau nggak penting, makeup tuh nggak penting, mahal apapun nggak penting, tapi yang penting skill. Tapi kalau menurut saya skill yang dibarengi dengan produk yang baik itu lebih baik dibanding yang hanya bilang skill aja makeup apa aja yang murah juga masih bagus. Ternyata enggak juga. Ada harga ada rupa. Jadi setelah melalui hal-hal tadi yang dari awal dari nol beli yang masih bisa kebeli sendiri gitu kan, sampai akhirnya bisa beli yang lumayan, ya itu ada perbedaannya gitu. Ternyata ya lebih enak beli yang lebih enak pakai yang lumayan ada harganya gitu, karena lebih awet, warnanya lebih cantik. Tapi ini preferensi saya ya, kita teman-teman yang lain yang mungkin berpendapat sama dengan golongan MUA itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya diajarin juga dari yang nggak apa-apa kalau kamu berani pakai makeup dengan harga sekian, nanti yang datang pun klien yang harga sekian gitu kan. Jadi karena klien juga jodoh-jodohan, jadi nggak usah takut. Oh, jadi sobat-sobat Lewan tadi yang dijelasin sama Mbak Vita adalah intinya kalau kita mau memulai ya harus dengan apa yang kita mampu dulu. Jadi nggak langsung kita beli yang mahal dulu. Jadi beliau mulai dari beli yang murah-murah dulu, yang bisa dulu apa yang dibeli, nanti seiring dengan berjalannya waktu nanti beliau mulai menambah itemnya gitu. Nanti kalau emang sudah terupgrading nanti baru kita memilih produk yang emang yang lebih worth it gitu walaupun harganya mahal. Nah, karena lebih awet dan juga lebih berkualitas. Intinya seperti itu disampaikan oleh Mbak Vida tadi. Jadi intinya kita menikmati proses aja. Jadi kalau kita belum punya ya kita bisa, maksudnya belum bisa beli yang mahal ya kita beli yang sebisanya dulu dengan maksudnya dengan yang seadanya yang kita bisa beli itu dari yang harga berapa sih gitu. Sorry, apa sih dia? Siapa?
Jadi seperti itu ya Mbak Vida ya. Iya, betul. Oke, siap. Oke, mungkin statement dari Mbak Vida kira-kira apa sih? Atau motivasi buat yang ingin ke dunia ingin menekuni dalam make up ya. Kira-kira ada ini ya, ada sebuah masukan atau sebuah motivasinya mereka bidang seni make up artist. Apa aja yang harus disiapkan mereka? Kira-kira tantangan apa saja yang tadi kan sebenarnya udah dijelasin semua, cuma kan pasti Mbak Vida karena sudah melewati masa-masa sebagai tahun ya, nanti kan ada pesan dan juga ada pesan dan juga kira-kira motivasi biar bisa terdistribusi apa aja. Oke. Cek Kak, sebelumnya ini dia aku nge-freeze di sana aman nggak? Halo, di sini nge-freeze videonya, di sana aman? Aman. Aman. Sebenarnya jatuhnya bukan motivasi atau gimana, ini sharing aja. Aku takut banget, berat deh. Tuh, kan ini motivasi menurut Mbak Vida, apa sih motivasi buat sobat-sobat semuanya? Kalau mau jadi makeup artist, sebenarnya aku juga nggak ada persiapan untuk waktu itu ya, di 2014 tidak ada persiapan untuk jadi seorang MUA gitu. Cuman karena di tahun itu kan belum banyak. Kalau sekarang ini banyak ya, kayaknya orang yang bisa makeup dikit aja langsung buka jasa menjadi makeup artist gitu kan. Kalau dulu itu kan masih jarang, sangat jarang, makeup artist itu jarang, masih kayak masih jarang dan sedikit. Jadi kayak mungkin mengawalinya lumayan mudah gitu. Nah, sekarang pun tantangannya mungkin karena udah banyak ya, harus rajin-rajin kalau aku tuh dulu nggak apa deh, siapa nih mau di make upin gratis, jadi kita punya portofolio yang bagus gitu. Ini mau aku pernah make upin model ini kayak ini gitu. Jadi buat yang mau lihat hasil make up itu lebih mudah mungkin dari cara kayak gitu dulu gitu. Sama kalau jadi make up artist harus bisa komunikasi, sabar, karena pasti kayak ini kurang ini gitu. Karena ketika make up artist kan beda-beda, ada yang kerja sambil duduk, ada yang sambil berdiri. Aku tuh kalian berdiri karena kalau duduk tuh kayak nggak ada tenaganya gitu. Jadi lumayan 2 jam berdiri tuh kan lumayan banget ya, sambil agak bengkok-bengkok gitu kan. Pegal pasti kan. Jadi ya harus rajin olahraga. Rajin, apalagi kalau misalnya teman-teman yang biasanya ini terjadi di makeup artist yang tapi kalau di Jakarta aku udah jarang banget ketemu kayak gitu. Yang di daerah-daerah ya kan ketemu sama makeup artist yang lebih senior ya daripada kita. Pola bermakeupnya berbeda, terus cara bawa peralatannya beda. Sama kita kan kita boring lah apalah gitu kan. Ya harus sabar sih sama yang kayak gitu nanti. Kalau misalnya klien kita pakai 2 makeup, atau misalnya pakai adat, lagi misalnya kalau kita hairdo-nya yang pakai adat, misalnya adat Jawa, Sumpiang atau apa tuh kan pasti pakai MUA senior kan, yang biasanya mereka belum update. Tantangannya di situ kadang kayak misalnya masalah lipstick yang harus merah, kita kasih warna nude kayak gitu, terus sedangkan pengantin mintanya kayak gitu. Nah kayak gitu lah harus dikomunikasikan kan. Jangan ngegas depan pengantin kayak gitu, atau depan klien siapapun yang misalnya mau ada acara berantem sama vendor lain gitu ya,
Ya, jadi ini yang harus diantisipasi kalau mau long last bisnisnya jadi makeup artist. Karena kalau klien kita panik, ya dia takutnya nanti mengganggu mood hari pentingnya gitu. Apalagi kalau yang buat wedding, sebisa mungkin tuh kita jadi makeup artist beneran total gitu loh. Kayak pakai parfum, pakai nungguin dia kayak gitu loh. Kayak yang sukanya udah makan dulu, yang sekian itu gitu sama klien. Karena kayak demanding banget nih pengantin sama makeup artist di hari itu. Walaupun sebenarnya nggak semua sih kayak gitu. Ya ada aja yang biasa aja gitu. Tapi kalau kita bisa kasih service yang lebih baik dan oke kan pasti terkenang banget nih hari penting, hari bahagianya dalam hidup gitu yang sekali seumur hidup terus dapat vendor makeup yang bisa bantu banget kan itu menyenangkan gitu dalam hal apapun sih gitu kak. Ya, tadi yang dijelasin sama Mbak Vida, pokoknya intinya beliau ya sebenarnya suaranya kurang jelas Mbak Vida tadi, tapi nanti saya naikkan itu nggak apa-apa ya. Dengar nggak suaranya? Kenapa ya? Dengar suaranya dengar, tapi ya aku. Masa suaraku juga jauh banget? Enggak, sekarang udah oke. Tadi aku jauh banget, ini aku udah deket banget. Iya, mungkin apa karena di sini? Ngaruh nggak ya? Siap. Kayaknya ngaruh deh. Tadi tapi aman nih kak suaranya. Aman sih, cuma nanti kalau kurang pas ya kapan nanti kita bisa ulang lagi. Kalau kamu enggak lah, ini yang dibenerin aja coba. Iya harus pakai kayak gini lagi dong. Karena kan ada noise-nya yang itu suara orang-orang di belakang karena Vida di restoran ya. Tapi nanti saya coba untuk kedengeran banget ya. Aku kira kalau ada pakai headset ya lumayan, cuma nanti saya akalin aja sih, nggak apa-apa. Tapi tadi mungkin ada Mbak Vida, kira-kira selain itu apa aja sih banyak pengalaman yang Mbak Vida selama 7 tahun menjadi seorang makeup artist? Kira-kira worth it nggak di era sekarang untuk tetap menjadi seorang makeup artist? Mbak Vida kan lebih lama gitu. Sekarang kan era berkembang. Worth it nggak orang masih terjun di situ masih uang nggak? Sebenarnya kalau makeup sekarang tuh udah banyak kan yang jadi makeup. Tapi kalau kita unik pasti cari itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan termasuk salah satu yang tidak bisa digantikan oleh robot. Ya nggak sih? Ya. Karena ya kalaupun seandainya nanti di masa depan ternyata ada makeup artist robot ya luar biasa gitu kan. Tapi kan ada makeup itu kan feel gitu loh kayak gimana nih kita pakai feeling kita untuk ini mukanya kayak gini, harusnya bentuk kayak gini, matanya kayak gini. Pasti kulitnya beda sama misalnya teman-teman yang Asia gitu. Misalnya kulitnya Asia banget, kuning langsat. Ini gimana gitu. Kayaknya ini termasuk yang akan long last ya. Pekerjaan yang akan long last. Orang pasti ada, setiap hari pasti ada yang nikah, setiap hari ada yang lamaran. Sekian tanggal ada yang wisuda dan ya kan sekarang tidak banyak banget kan acara 7 bulanan 4 bulanan akikah itu butuh makeup dong ibunya, terus siraman, tunangannya Chinese aja tuh ada lagi yang lain. Kita kan karena hidup di budaya yang lumayan beragam, ya kesempatannya lebih banyak. Berarti masih kesempatan jadi makeup artist itu masih sangat berpeluang besar ya Mbak di era sekarang. Terus cari paling uniknya kita aja. Yang penting punya ciri khas dan punya sesuatu yang lebih unik dari yang pada yang lain mungkin gitu. Terus Mbak Vida, ada tanya lagi nih. Ada yang DM nih atas nama siapa ini? Afiana. Apa namanya? Belajar apa? Ya.
Pertamanya otodidak sendiri, Inspirasi namanya dari mana nggak? YouTube apa dari mana? dulu tuh belum zaman YouTube banget kan, 2013. Oh iya, zaman dulu belum YouTube. Ada tuh aku nggak kepikiran gitu ngeliat dulu. Belum deh. Udah ada kayaknya, tapi aku waktu itu emang enggak. Jadi emang pakai feeling terus latihan di 2000 aku baru belajar make up pakai guru itu dari apa deh 2017 aku baru pakai guru waktu itu private dan satu orang, jadi aku sendiri nulisnya, jadi diajarin sebentar sama gurunya. Kebetulan emang style make upnya mirip banget, emang aku banget gitu lah, jadi aku mau belajar sama dia. Dan kalau aku tuh sebenarnya kalau udah satu style itu aja, bukan pikiran gue bisa ini gitu. Yang gaya look ini kayak yaudah kalau ada klien yang mau look itu ya silakan sama makeup artist yang looknya seperti itu gitu. Kalau emang jodohnya looknya sama aku ya ayo. Jadi pokoknya tadi kata Kak Bida belajarnya otodidak, dan beliau emang mengamati waktu zaman dulu kan belum ada YouTube ya. Jadi beliau mengamatinya paling dari kalau seperti ini ya seperti ini, jadi tiap ada momen atau tertentu atau apa dia baru catat, baru ini gitu, seperti itu. Betul Kak Bida ya? Ya. Ada tanya lagi nih Mbak Bida nih, terakhir mungkin. Sebenarnya nanti tuh ada feelingnya sendiri sih. Hah? Oke. Ada lagi pertanyaannya nih Kak Bida. Kalau emang udah. Oke. Kenapa nggak jelas? Iya, jadi nanti tuh kalau misalnya emang udah ketemu nih soulnya untuk jadi makeup artist tuh bakalan ketemu nih cara make upin yang kayak gimana yang cocok tuh kamu sendiri. Nah, jadi pokoknya yang penting mengikuti film dulu, mengikuti alur yang suka ya dinikmatin, terus nanti pasti seiring jalannya waktu tadi kita tekun di situ kita mendapatkan apa ya, pokoknya feel-nya akan dapat sendiri gitu Mbak ya. Begitu. Oh. Gimana Mbak Bida? Iya, Kak. Lanjut. Oke Pak, ada yang nanya lagi nih. Dengar. Mbak Bida, kalau menjadi make-up artist itu prospek kerja. Nah, nge-freeze videonya. Dengar nggak Mbak Bida? Enggak, nge-freeze. Ada yang nanya nih, Kak Vida. Iya. Kalau menjadi makeup artist, kedepannya apakah masih tetap ini pertanyaannya hampir kayak yang tadi sih, masih menjanjikan nggak? Kerja di situ tuh menguntungkan nggak sampai maksudnya bisa menjadi sesuatu yang pemasukan yang utama nggak, maksudnya menjadi pekerjaan inti lah. Iya. Bukan menjadi freelance gitu, bisa nggak Kak? Bisa. Sebenarnya kalau apapun, kalau emang kita serius mendalami, benar-benar serius banget pengen serius nih sama bisnis ini gitu. Aku rasa kayak bisnis apapun tuh selalu ups and down ya. Maksudnya ada kalanya cuan, ada kalanya ya harus semangat lagi nih gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang baku dari menjadi seorang makeup artist gitu ya. Tapi nggak ada instan, nggak ada yang tiba-tiba langsung punya pendapatan 2 digit gitu. Nggak bisa gitu, semua harus dari nol. Bukan dari nol juga sih ya, mungkin ada yang udah dari 5, dari 10 gitu ya, nggak apa-apa gitu. Maksudnya pasti ada perjuangannya dulu. Kalau dibilang worth it atau enggak, worth it buat aku ya. Karena kalau misalnya kita kerja di kantor yang digaji setiap bulan sekian, misalnya make up lagi rame, kayak weekend 1 minggu aja, mungkin udah 1 kali gaji gitu kan. Sebenarnya worth it, cuman
kadang kan distractionnya tuh biasanya gue capek nih 1 minggu karena weekdaysnya udah kerja udah ngantor capek tuh biasanya. Jadi kira-kira gimana ya biar bisa nggak capek gitu. Tapi kalau udah cinta sih, kalau udah make up udah yang oke, ada orang datang. Ya intinya kalau memang udah seserius itu sama bisnis ini ya nggak akan give up gitu. Ya jalanin aja karena ini ya tadi kemarin pasti ada orang yang nikah, kemarin ada yang punya acara dan acara itu banyak di Indonesia beragam. Jadi nggak usah takut nggak punya pasar, pasti ada. Cuman ya harus effort, harus ada perjuangannya gitu, nggak bisa yang instan tiba-tiba ini harus dipenuhi nih tulisnya ini sabar. Oke, jadi tadi kata Mbak Vida yang bisa jadi dapatan atau menjadi pekerjaan inti atau menjadi sebuah tapi ya kita harus menguasai dulu, harus bisa benar-benar seorang yang aktif di situ, jadi sampai benar-benar orang akan nyari kita gitu untuk menjadi make up. Itu pasti kalau emang udah terkenal, udah punya nama dan punya ciri khas tersendiri atau udah di make up, pasti kan nggak ada sepinya gitu Mbak ya, pasti rame terus ya banyak orang yang memakai jasanya. Gitu. Oke, kita sudah ngobrol hampir 1 jam ya, 40 menit. Kira-kira ada pesan terakhir kan? Bukan pesan terakhir sih kan masih. Kira-kira apa sih kata-kata apa motivasi Mbak Vida? Dia masih hidup Pak, gila. Kira-kira apa sih yang menjadi apa namanya bahasanya ya? Inspirasi Mbak Vida sampai di titik sekarang. Biar siapa tahu teman-teman sobat pengen meniru inspirasi Mbak Vida gitu. Apa yang menginspirasi Mbak Vida dari titik sekarang yang menjadi arti dan juga menjadi bekerja di sebuah perusahaan gitu. Monggo. Sebenarnya kenapa saya nggak aktif lagi di makeup tuh bukan karena nggak mau lagi, tapi karena ada kesibukan baru yang memang menuntut tanggung jawab. Jadi saya rasa kayaknya tidak lagi deh makeupnya gitu. Intinya sebenarnya menjadi makeup artist tuh pekerjaan apapun kalau diniatkan untuk beribadah pasti ada pahalanya. Maksudnya tergantung sudut pandangnya. Lagi banyak orang sih. Gak apa-apa. Kan ini closing statement. Ini ntar di-cut kan? Yang itu tadi di-cut kan? Bisa, nanti gue cut, nanti gue edit. Di-cut kan? Iya. Apa jangan closing ya, statement? Ini jangan Mas. Udah closing statement dah. Iya. Closing statementnya apa? Intinya Oke. Intinya setiap pekerjaan apapun tuh harus dengan hati, dengan dengan tanggung jawab penuh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau mencoba terjun ke dunia makeup artist ini ya dilakukan dengan hati, dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan niat untuk ibadah. Pasti nanti dikasih rezekinya, dikasih kliennya datang, dikasih jodoh vendor yang baik. Walaupun nanti di depannya ada ujian-ujian banyak, pastinya dihadapinya dengan bahagia karena tadi niatnya dari awal sudah baik gitu. Terus misalnya kalau saya sendiri niatnya karena kalau misalnya kita make upin wedding nih, pasti akan terkenang untuk anak cucu mereka kayak, ini yang make upin mama nih zaman dulu siapa gitu. Oh namanya ini gitu. Mungkin kita ikut dalam menjadi doa kebahagiaan mereka waktu itu. Jadi ya itu sih. Dia semua diniatkan untuk kebaikan. Jadi closing statement dari Kak Vida atas waktunya. Tadi intinya di closing statement adalah kita harus bekerja dengan hati dan
memulai sesuatu itu harus dengan niat yang baik. Jadi akan menjadi sebuah amalia baik juga. Jadi yang penting kita punya sesuatu dan punya pekerjaan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, harus totalitas, harus benar-benar apa namanya kita itu menjiwai di situ gitu. Biar kita bisa apa namanya benar-benar kita keikhlasan gitu untuk terima kasih Mbak Vida sudah memberikan pengalaman yang juga motivasi dan juga sekali sih buat sobat-sobat Lekwan sudah bertanya juga ini cuma sharing kok, ini bukan motivasi sharing lah ya saya doakan semoga Mbak Vida cepat ya. Jadi sebuah kebaikan di channel Lekwan. Terima kasih sudah beberapa menit. Semoga nanti kita bisa yang dua sharingkan dengan bakso satu. Oke, terima kasih Kak Vida. Terima kasih sudah diundang ke channel Hitsnya Ciputat Raya. Aduh. Ya, jangan lupa nanti follow Instagramnya Vida Afifa ya. Nanti saya tag di bawah sini. @vida_afifa. Nanti kalau mau terima kasih. make up nanti beliau saja. Terus jangan tanya saya, nanti saya nggak tahu saya nggak pernah pakai apa. Oke, semua. Iya. Terima kasih. Tema kali ini tentang artis. Di session berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.